Assalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah salat Isya tarawih yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang cerah ini Allah masih melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah kepada kita sekalian. Mudah-mudahan apapun bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, senantiasa kita manfaatkan dengan baik dalam rangka ketaatan kepada Allah, sehingga pada akhirnya umur yang diberikan oleh Allah kepada kita ini senantiasa penuh manfaat, barokah fitini fitunya khatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah teladan bagi kita sekalian. Mudah-mudahan Allah senantiasa meringankan diri kita untuk selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan harapan kelak di akhirat kita diakui sebagai hamba Allah, diakui sebagai umat Rasulullah, yang pada akhirnya kita bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah salat Isya tarawih yang dirahmati Allah, malam hari ini sudah masuk malam ke 11. Gitu? 11. Berarti 10 hari awal dari bulan Ramadan, yang namanya bulan Maghfirah, di 10 hari yang awal telah berlalu. Lantas apa yang sudah kita upayakan di 10 hari kemarin? Minimal maka hari ini mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Apa yang berubah dari kita? Apakah kita berubah menjadi lebih baik? Berubah menjadi lebih taat kepada Allah? Lebih rajin beribadah kepada Allah? Lebih banyak membaca Al-Quran, atau mungkin hanya perubahan-perubahan dalam segi duniawi saja? Biasanya nek wis masuk 10 hari mlebu 11, sing happy-happy ku biasane emak-emak apa bapak-bapak niku lho. Mancik timbangan, alhamdulillah sudo. Berat badane. Nah, maka rasa syukur kita kepada Allah atas 10 hari yang diberikan kesempatan oleh Allah kepada kita, mari kita syukuri. Paling tidak kita harus memperbanyak mohon ampun kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang kamu sekalian sudah melampaui batas dalam kemaksiatan, berbuat dosa kepada Allah, maka senantiasa memohonlah kepada Allah. Janganlah kamu sekalian putus asa dari rahmat Allah. Jadi kalau 10 hari yang awal kemarin, 10 hari yang awal terasa berat. Poso awal kaitan wis jam 5 wis gulung-gulung rasane gitu. Ki kapan maghribe lah gitu toh. Jame didelak, delok iki jame muter ora toh. Maka cobaan-cobaan itu akan senantiasa ada. Kondisi kita akan senantiasa diuji oleh Allah. Maka 10 hari yang awal sudah berlalu, kita masuk 10 hari yang kedua, pertengahan, kita harusnya lebih baik. Akan tetapi kan ujian itu bisa menilai pantas ndak ke naik kelas. Intinya seperti itu kok. Awal Ramadan nek akeh wong sahur, wong tarawih itu biasa. Tapi nek wis 10 hari sing tengah, ujiannya baru terlihat sapa sing cek kuat bertahan. Juara bertahan nih sapa? Soalnya gak kabeh wong iso bertahan ning 10 hari. Pemeneh suasane grimis sahdu, adem semriwing gitu. Penake ya panggah tidur. Mari buka weteng wareg, kolake ijik, es
sembarange yo ijik, arep budal tarweh alah tarweh, salat sunah gak budal ora apa-apa. Ya bener memang. Maka ujian Allah inilah yang menunjukkan diri kita. Kalau kita nyerah, wah udan deres ya, gak usah wis. Alah awakku kewarken iki mang, gak sida budal tarawih, ki engko jelas menggeh-menggeh. Ya toh? Maka berat. Ndak jauh beda dalam keadaan apapun. Mohon maaf, tarawih sekalipun itu cobaan yang memang senantiasa kita rasakan. Maka kalau kita masih semangat, terus berupaya, jangan sampai kita ini putus asa dari rahmat Allah. Karena bagaimanapun Allah juga mengingatkan kita sekalian di dalam Al-Quran surat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai kamu sekalian, jagalah dirimu dan keluargamu. Dadi sing dijaga ya awake dhewe dhisik. Betah apa ora? Wis powan, oh iki mang panas no mboten sedina iki mang. Sedina awane semriwing, mendung, sahdu, grimis-grimis. Sing teng omah po enak glundang-glundung merem gitu. Sing ndek embong kuwi bahaya. Ketoke mendung tapi nek mubang ya panggah ndromos. Ya panggah ambekan gede gitu. Maka cobaan Allah itu dalam menjaga diri kita dan keluarga itu ya ndak gampang. Maka ada sebuah contoh gambaran. Iki kan kebetulan jamaah wong wis gede-gede penak gitu. Nek jamaah cilik-cilik nek nerangno kangel. Nek pengen menjaga keluarga, baik istri maupun anak, ora usah bolak-balik mbok telepon ning ndi pa, lagi nyapo, video call tenan tah kowe kerja. Wingi nek mbok ngonokne terus-terusan mes, malah nyelintut. Gitu. Maka tanamkan bahwa kepercayaan kita kepada Allah, kepada keluarga kita, tanamkan dengan baik, dengan kita menjaga diri. Karena bagaimanapun upaya kita, kalau Allah tidak hadir dalam diri kita, kita akan tetap berbuat yang lain. Ada sebuah hadis menerangkan nek poso kuwi setane dipenjara. Lah setan kuwi kan enek rong macem. Terdapat di dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kemudian keterangannya minal jinnati wanas. Lah setan sing rupa jin, makhluk halus, ya bener dipenjara karo Allah. Lah setan sing rupa menungso iki lho, sing gak kena dipenjara gitu. Pak iki dilungkas riyaya lho, gurung untuk bayaran tah waya tuku jajan nih. Tanggal 6 iki mang tanggal 1. Iya toh? Wis mulai setane ukrek-ukrek kuping sembarane kerih. Ya ndak apa-apa nek wis wayahe gitu. Boleh saja. Maka kita harus menjaga diri kita. Kemudian keluarga kita. Kita harus upayakan. Budal jamaah, anaknya dijak, istri dijak, suami diajak. Sehingga kebersamaan. Nek sumpah biyen kan wis to, pokoke swarga nunut, neraka katut gitu. Dadi nek swarga nunut iki pokok sing lanang salat jamaah aku melok, sing lanang poso aku melok, sing lanang umroh aku melok. Berarti kan swargane nunut. Lah nek neraka katut, lah nek bojone sampean dawa wablek terus dielingne ra kenek ya wis padha-padha. Nah, maka ini tanggung jawab bersama. Maka Ramadan ini jadikan momen yang baik untuk meningkatkan amal-amal kita agar keluarga kita, diri kita semakin hari semakin baik. Sehingga keluar nanti di bulan Ramadan kita benar-benar sesuai dengan kehendak Allah, la'allakum tattaqun. Benar-benar menjadi orang yang bertakwa, tidak hanya sekedar lulus poso saulan riyo ya wis bar. Ndak enek perubahan, ndak ada perbaikan. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita sekalian, sehingga amal ibadah yang kita lakukan selama umur hidup kita ini senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Adapun amal-amal yang kita lakukan mudah-mudahan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhiru kalam, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.